Bismillah, assalamualaikum kawan. Vario 110 yang waktu itu videonya mengenai kiprok ya, pergantian kiprok. Nah, ternyata belum selesai kawannya. Jadi di sini itu saya akan membahas ini CDI. Waktu analisa pertama CDI di sini tidak kuat starter, akhirnya saya jumper menggunakan relay ini. Setelah dihidupkan 15 menit si motor ini hilang pengapian ya. Jadi CDI ini sudah error. Selama dipanaskan kurang lebih 15 menit dia kehilangan pengapian. Jadi ini adalah kasus ketiga ya di motor Vario 110 yang karbu ini. Bila mana kerusakan spool yang terjadi bisa merusak regulator kiprok dan bisa merusak CDI juga. Nah, di sini saya sudah melakukan pergantian spool ya, spoolnya dia. Karena kondisi spool lamanya dia ini sudah terbakar ya. Nah, ini bekasnya tercongkel. Ini bekas tercongkel obeng ya kawan tuh. Nah, ini tercongkel obeng sehingga di bagian kawat email itu dia short ya ke bodi ini, ke besi. Nah, di motor ini saya sudah melakukan pergantian spool jalan ini, namun pulsernya saya menggunakan pulser yang lama ya, karena saya memasukkan spoolnya dia ini bukan yang original kawan ya, tapi untuk keluaran voltasenya saya pastikan normal. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya keputusannya ini saya akan merubah CDI ini itu menggunakan kepunyaan Supra X125 ya. CDI dia kan lumayan harganya kawan ya. Di sini itu sekitar 690 ya, kurang lebih ya harganya untuk yang original ya, kecuali yang biasa ya, di bawah 300.000 pun ada ya. Nah, ini adalah CDI karismanya ya kawan ya, yang mau kita aplikasikan ke motor Vario karbu ini. Dimana kalau nampaknya seperti ini adalah ini itu massa, terus ini kuil, ini setrum 12 voltnya ya, setrum aki yang melewati kontak, dan ini adalah pulser. Nah, sekarang kita mau mengaplikasikannya ke motor ya. Kita pasang kabel jumper dulu. Kita akan menguji dulu ya. Nah, ini pulser kita pasangkan. Di sini adalah pin ketiga ya, 1 2 3 1 2 3 kita pasangkan. Terus ini adalah 12 voltnya ya, 12 voltnya pin ke 1 merah liris hitam ya. Dan ini adalah yang tengah ini adalah yang samping ini adalah kuil ya. Nah, kuil itu berarti jangan pakai ini ya. Nah, untuk kuil itu kita pakai catokan saja, catokan seperti ini. Nah, kita pasangkan ke kutub kuilnya ya. Nah, terus kalau yang ini adalah masaknya, kita pasangkan ke jalurnya 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Sekarang kita mau memakai lampu bolam ya. Kita akan memastikan bahwa ini 12 voltnya masuk ya. Kita lihat kontak, nah ada ya. Kita uji sekarang. Kita lihat di sini kan posisi kuil kabelnya itu terbuka. Nah, sekarang saya starter, ada bunga apinya atau tidak, kita lihat ya. Oh, ada ya kawan ya. Nah, gede nih setrumnya nih, berarti kita tinggal memasangkan dok busi ini ya. Kita
akan menguji ke motornya ini ya. Nah, kita pasangkan. Nah, sekarang saya kontak, hidup nggak motor ini ya. Nah, hidup kawan ya. Jadi kondisi motor ini hidup. Cuman kalau kita perhatikan, kita dengarkan, kondisinya ginjal ya. Seperti stasionernya ini naik turun ya. Nah, kalau kondisi stasionernya ini naik turun, ini itu kalau di motornya Vario Karbu ini, dia ada pick up pengapian untuk putaran bawah ya, sama putaran atas. Jadi di dalam magnet itu ada dua pick up. Nah, kalau di motornya Suprek 125 kan pick upnya cuma satu. Nah, kalau Vario 110 ini yang karbu ini, dia terdapat dua pick up pengapian di magnet itu. Jadi ada untuk putaran bawah dan putaran atas. Nah, kebetulan untuk pick up pengapian di motor Karisma sama Suprek 125 ataupun Beat ataupun Vario, dia itu mempunyai panjang yang sama ya, berada di 38 mili. Nah, nanti kita akan membongkar magnet ini, kita buang pick up pengapian yang untuk putaran bawah. Nanti kita lihat prosesnya. Nah, ini kawan, jadi kita mau membuang pick up pengapian ini. Nah, ini kan ada dua. Nah, nih, contoh seperti ini. Kalau kita ukur, ini itu berada di 38 mili ya kawan tuh. Nah, ini itu ada di 38 mili, berarti ini sama dengan Karisma Supra X 125 ataupun Beat Karbu ya. Nah, cuman yang pick up untuk putaran bawah ini yang 7 mili ya. Nah, ini kita buang. Nah, ini kawan, kita sudah membuangnya ya. Nah, sekarang kita pasangkan ke motornya. Sekarang kondisinya sudah tersambung semua kawan ya. Nah, ini pulser kita langsungkan saja ke CDI, makanya ini dipotong. Nah, terus untuk 12 voltnya kita jumper saja ya. Nah, masuk ke CDI Karisma juga. Nah, terus masanya kita jumper juga, kita masukkan ke Karisma juga. Nah, untuk wheel kita putus. Nah, kita langsung masukkan ke CDI. Kenapa saya menggunakan tekniknya seperti ini kawan ya? Karena saya akan memasang 2 CDI di motor ini ya. Jadi kenapa 2 CDI saya pakai di motor ini? Karena motor ini itu menggunakan cuk otomatis sama indikator radiator ya. Indikator temperatur radiator ya di panelnya itu. Jadi fungsinya tetap saya pakai. Nah, untuk pengapiannya khusus saya ambilkan dari CDI Karisma ini. Nah, sekarang kita uji ya, sudah terpasang ini. Nah, kita hidupkan kontak. Nah, kita starter. Nah, kawan. Nah, udah. Nah, seperti ini. Jadi sudah lebih halus ya stasionernya ya, nggak ginjal gitu ya. Jadi stasionernya kalau setelah pick up pengapian untuk putaran bawahnya ini dibuang,
lebih halus, jadi dia nggak naik turun ya. Nah inilah jadi tentang pergantian CDI Suprexx 125 ya Karisma. Sudah ya, kita pasangkan ke unit motor ini. Jadi motor kalau sudah kondisi sepul short ke bodi terbakar, bukan lemah putus ya, tapi ini terbakar. Jadi dua kutub pengapian untuk lampu ataupun untuk pengecasan aki terus bodi bersentuhan. Jadi kejadian yang ketiga kali mengakibatkan si kiprok regulatornya dia rusak dan menyebabkan CDI yang original ini ngikut error ya, ngikut rusak. Jadi itu pengalaman yang ketiga kalinya. Jadi di motor ini saya anggap selesai saja ya. Semoga menjadi ilmu ya untuk kawan-kawan adik-adik kita ya yang pemula, karena pada dasarnya ilmu itu harus ada generasi penerusnya ya. Jadi sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.